Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam para studio YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di malam hari ini saya pengen ngajak teman-teman sedulur-sedulur saya yang udah subscribe di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol seputaran peta perpolitikan di negara kita ini, di Indonesia, menuju Pilpres 2024 yang semakin hari semakin mendekat ya teman-teman. Nah, saat ini, akhir-akhir ini memang semua mata memandang, semua telinga dengerin beritanya, fokusnya hanya tentang Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kenapa gitu kan? Karena memang hasil survei daripada lembaga-lembaga survei beberapa bulan terakhir ini selalu menampilkan hasil di mana Ganjar Pranowo memimpin, leading, kemudian disusul oleh Prabowo Subianto yang kayaknya semakin hari semakin mendekat, mirip ya, popularitas dan elektabilitasnya semakin nggak tertinggal jauh. Di lain via Anies Baswedan tertinggal jauh oleh dua tokoh tersebut gitu kan. Nah, akhirnya sekarang ini memang pemberitaan santernya gitu kan, pemberitaan apapun itu, diskusi-diskusi lebih banyak yang disiarkan di stasiun-stasiun televisi ataupun media massa tentang dua tokoh tersebut. Nah, terlepas dari itu, Anies Baswedan juga kalau menurut saya justru malah diuntungkan dengan kondisi tersebut, karena memang akhirnya fokusnya ke dua tokoh sentral tersebut gitu kan. Sementara kalau saya lihat sendiri, faktanya juga ketika saya biasa jalan ke pasar tradisional, main ke warung kopi, warung angkringan gitu kan, banyak orang ya saat ini mulai berharap dengan janji-janji iming-iming adanya perubahan gitu kan, karena memang kalau kita rasakan memang untuk kalangan tertentu, kelas menengah ke bawah juga serasa beberapa bulan terakhir ini memang terasa berat ya untuk usaha gitu kan, untuk ekonomi itu terasa berat mata pencaharian gitu kan, sehingga kemudian memang banyak yang kemudian pikirannya melayang tentang janji ataupun cerita tentang perubahan. Nah, mungkin itu ya salah satu daya tarik daripada Anies Baswedan gitu kan, walaupun kita juga nggak begitu ngerti banget tentang gimana sih perubahannya itu nanti gitu kan. Tapi yang jelas beberapa kalangan memang berharap akan ada suatu perubahan gitu kan. Nah itu teman-teman, dan memang popularitasnya mulai bergerak kalau menurut saya, mulai tumbuh berkembang, even di tempat-tempat yang memang Anies Baswedan sebelumnya nggak begitu populer. Kalau saya sendiri sih di Jawa Tengah, di Yogyakarta itu nggak begitu banyak populer banget, orang nggak begitu kenal banget ya, sebagian kalau di kampung-kampung itu. Tapi sekarang orang mulai membicarakan tentang wacana ataupun cerita janji perubahan dari koalisi perubahan gitu kan. Nah, begitupun yang sangat menarik ya teman-teman, bahwasanya dari akademisi dan juga para milenial atau mahasiswa sekarang juga santer gitu kan, tentang Anies Baswedan ini ya, tentang gerak daripada pengaruh Anies Baswedan ke kalangan milenial, khususnya di para mahasiswa ya gitu kan. Karena memang kalau kita lihat backgroundnya Anies Baswedan ini betul-betul mumpuni kalau kita lihat dari background akademiknya ya. Beliau lulusan daripada UGM, kuliahnya juga S2, S3-nya di Amerika ya, itu kan nggak sembarangan, artinya kemampuan beliau berkomunikasi luar biasa, kemampuan beliau berbahasa asing juga luar biasa, tentunya mempunyai daya tarik tersendiri terhadap kalangan milenial, utamanya juga para mahasiswa yang tentunya sudah mungkin di 2024 nanti memiliki hak pilih gitu kan. Bahkan akhir-akhir ini kalau kita lihat ini ya teman-teman, ada yang mengejutkan kan, berita yang saya dengar ini kan, bahwasanya kemudian ada mahasiswa di Jawa Tengah gitu kan, 3 orang mahasiswa baru yang diwawancarai, ditanya oleh Bupati Banyumas ya kalau nggak salah, justru jawabannya semua serentak 3 orang tersebut menjawab pilihannya siapa, Anies Baswedan gitu kan. Coba kita juga, tadi saya sekilas lihat beritanya, coba kita dengar bareng-bareng ya teman-teman.
Berikutnya potongan video Bupati Banyumas, Jawa Tengah Ahmad Hussein yang menanyakan calon presiden kepada mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto viral di media sosial. Pasalnya 3 mahasiswa baru yang ditanya semuanya mantap menjawab Anies Baswedan. Jawaban ketiga mahasiswa baru ini kontan membuat bupati yang diusung oleh PDIP ini sempat terhenyak karena berbeda dengan pilihannya yaitu Ganjar Pranowo. Ketika ditemui pada hari Rabu, Ahmad Hussein tidak mempermasalahkan video tersebut meskipun jawaban dari ketiga mahasiswa baru yang ditanya tidak sesuai dengan harapannya. Bahkan ketiga mahasiswa ini tetap dipilih sebagai ajudan milenial di kantornya bersama 2 mahasiswa baru lainnya. Susulan yang hakiki, susulan yang hakikat. Ayo, jawab. Jadi menjawab dari 3 yang ada. Tiga. Dari 3 yang ada, siapa yang akan jadi pemimpin Indonesia? Anies Baswedan, Pak. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Jawab. Siapa yang memimpin Indonesia? Anies Baswedan. Anies Baswedan. Ini akun meeting aku sama tim Travel. Nah itu tadi ya potongannya teman-teman di berita ya, sangat mengagetkan, tapi terlepas itu memang cuman sampel, nggak bisa jadi patokan. Tapi kalau kita lihat memang di sini Anies Baswedan memiliki daya tarik tersendiri khususnya untuk kalangan milenial dan khususnya para mahasiswa ya. Mungkin karena memang Anies Baswedan ini kan memang punya basic pendidikan yang moncer ya, UGM, USA lagi kan S2 S3-nya, dan kemampuan beliau ketika berbicara komunikasi itu luar biasa gitu kan. Tampak gitu kan, ide-ide gagasannya juga luar biasa gitu kan. Terlepas dari itu memang Anies Baswedan sendiri saat ini memang betul-betul posisinya kalau menurut saya memang betul-betul diuntungkan dengan memang pandangan semua publik itu memang arahnya ke Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, karena mereka lah yang saat ini dari hasil-hasil survei yang ada, mereka lah yang saat ini memang lagi sekarang di atas ya, saling menyalip gitu kan. Tapi terlepas dari itu kan Anies Baswedan juga masih memiliki kans untuk memenangkan Pilpres 2024 nanti gitu kan, sekecil apapun itu kansnya gitu kan. Dan saat ini memang agak mereda, kalau memang sekitar 5-6 bulan yang lalu kan justru banyak serangan ya, bergelombang kepada Anies Baswedan. Kalau sekarang agak mereda memang karena memang sekarang memang lagi gencarnya pemberitaan di media sosial, di stasiun televisi adalah antara pendukung Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Bisa kita lihat kalau kemarin kemudian ada salah satu kader dari PDIP itu Mas Budiman Sujatmiko yang secara mengagetkan justru memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Bahkan partai beliau, tempat yang menaungi beliau adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memang sudah menentukan bahwasannya calon dari PDIP adalah Ganjar Pranowo. Dan sebetulnya kan garis partai itu, kader partai harus tegak lurus dengan garis partainya. Terlepas dari itu menjadi pemberitaan yang santer di media sosial gitu kan. Kemudian ada 2 partai PAN dan Golkar yang kemudian sekarang arahnya yang dulu kayaknya gambarannya mau bergabung untuk koalisi dengan PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo, justru sekarang bergabung mendukung Prabowo Subianto. Jadi memang Prabowo Subianto ini tampaknya juga udah kuat dan begitu mendapatkan simpati yang lumayan daripada pengikut ataupun simpatisan daripada Presiden Jokowi ya. Apapun itu kalau kita lihat memang betul-betul mulai tumbuh kuat ini Prabowo Subianto ini, karena dukungannya juga nggak sembarangan. Ada kurang lebih 4 partai yang lumayan, partai besar ya. Di situ ada Partai Gerindra sendiri nomor 2 di pemilu 5 tahun yang silam perolehan suaranya, kemudian ada PKB, kemudian ada PAN dan Golkar. Dari sisi itu juga kita lihat betapa kekuatan Ganjar Pranowo ya. Di sisi lain ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pengusung Ganjar Pranowo yang kemudian
didukung oleh, sampai saat ini kan ada P3 ya, partai P3 ya, yang kemarin juga sebenarnya harapannya seperti PSI juga sebenarnya mau memberikan join juga untuk memberikan dukungan pada Ganjar Pranowo, tapi tampaknya sekarang juga bergerak untuk malah arah-arahnya membuka komunikasi politik dengan Prabowo Subianto. Jadi santer sekali ya. Memang sekarang pemberitaannya antara dua tokoh tersebut kan sana sini. Dan memang semakin hari semakin tipis itu jarak popularitas elektabilitas antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tapi memang ini salah satu hal yang sebenarnya kalau menurut saya menguntungkan Anies Baswedan. Nah, begitu banyak pemberitaannya gitu kan. Karena memang kalau kita lihat kemarin kan bergelombang ya. Macam-macam aja berita tentang Anies Baswedan itu kan dulu kan. Yang sampai kemudian Anies Baswedan melakukan ibadah haji pun sempat terjadi berita-berita yang sebenarnya kalau menurut saya juga nggak benar tentang beliau gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang Anies Baswedan ini terlindungi lah gitu kan. Karena memang sekarang memang lagi salib menyalibnya pandangan semua publik itu ke Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Justru kalau sekarang pelan-pelan dan nggak kebaca, justru Anies Baswedan ini bergerak pelan tapi popularitasnya meyakinkan akan naik, dan kita juga nggak menafikan bahwasanya pendukung Prabowo Subianto ataupun Partai Gerindra di pemilu 5 tahun yang silam kemungkinan besar mereka ketika menggunakan hak pilihnya nggak punya pilihan lain biasa kemungkinan, karena mungkin masih ada sisa ya kecewaan gitu kan, karena mereka dulu berharap mungkin Prabowo Subianto ini dengan Partai Gerindra akan beroposisi dengan pemerintah, tapi dengan alasan tersendiri untuk rekonsiliasi nasional kemudian bergabung dengan kabinet Presiden Jokowi, kemudian Bapak Prabowo Subianto juga menjadi Menhankam di situ kan. Tentunya para pendukungnya kalau kita lihat tuh pastinya banyak yang kecewa, dan pasti mereka masih menggunakan hak pilihnya kemana berlabuhnya kan, kemungkinan besar ke Anies Baswedan. Nah ini memang faktor X, faktor tanda tanya seberapa besar mereka sampai saat ini kita juga nggak ngerti ya gitu kan. Yang jelas perjalanan Pilpres 2024 ini semakin hari semakin mendekat, tapi alhamdulillah ya teman-teman sekarang juga nggak begitu keras lah gesekannya di media sosial antara para simpatisan, para pendukung daripada masing-masing capres ya. Kita berharap sampai nanti Pilpres 2024 adem ayem seperti ini ya gitu. Dan siapapun yang terpilih nanti kita sepakat bahwasanya pastinya yang terpilih nanti adalah putra terbaik bangsa Indonesia, dan bisa kita harapkan bisa memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan bangsa kita ini untuk kedepannya gitu kan. Oke, itu teman-teman. Kalau kemudian ada teman-teman yang memiliki analisa yang lain dengan saya, silahkan taruh komen di kolom komentar, nanti di lain sesi kita akan bahas. Oke, itu teman-teman, salam seduluran dari saya.